Guru adalah pendidik yang tidak hanya menguasai materi pelajaran, tapi juga memahami cara menyampaikan dengan efektif kepada siswa. Profesionalisme guru tidak dilihat dari gelar atau lama mengajar, tapi konsistensinya dalam menjalankan tugas, memperlakukan siswa dengan adil, serta terus mengembangkan diri. Dalam kesehariannya, guru harus menunjukkan disiplin datang tepat waktu, mempersiapkan pembelajaran dengan matang, dan melaksanakan evaluasi secara objektif. Ia paham bahwa setiap siswa memiliki potensi yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran pun perlu disesuaikan. Tidak semua bisa diajarkan dengan cara yang sama. Dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi, kurikulum, hingga karakter siswa yang semakin beragam, guru profesional beradaptasi. Ia tidak bertahan dengan cara lama jika baru lebih efektif. Guru yang profesional juga mampu membangun suasana kelas yang kondusif, menjaga komunikasi yang baik dengan siswa, rekan sejawat, dan orang tua. Berikut adalah video wawancara kami dengan Ibu Laila, guru IPS di SMP 4 Banjarmasin. Oke, sekarang saya sedang bersama salah satu guru dari pendidikan IPS di SMP Negeri 4 Banjarmasin bersama Ibu Laila. Oke Bu, ulun izin menanyakan beberapa hal mengenai pembelajaran tadi Bu. Mungkin yang pertama tadi, bagaimana Pian memastikan pembelajaran yang Pian berikan tadi relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman Bu? Iya, dengan cara memberikan contoh-contoh tadi apa yang sesuai dengan terjadi di masyarakat atau di lingkungan siswa tersebut yang mereka alami sehari-hari. Jadi tadi ada reka adegan, kan ada bermain peran, di mana mereka mencontohkan kegiatan-kegiatan yang memang mereka alami dalam kejadian sehari-hari kehidupan real mereka. Oh iya, berarti apa yang mereka rasakan di kehidupan sehari-hari Pian terapkan untuk menjadi media pembelajaran, kira-kira begitu lah. Iya. Oh iya. Mungkin yang kedua ulun mau bertanya, bagaimana Pian menilai pemahaman siswa terhadap isu-isu sosial dan kemampuan berpikir kritis dari anak murid Pian? Dengan cara menguji kompetensi mereka atau kemampuan mereka, bisa secara tes lisan berupa tanya jawab, itu menguji kemampuan mereka berpikir kritis dengan mengajukan masalah-masalah isu-isu sosial yang terjadi sekarang. Seperti tadi kan, kenapa harga emas terus meroket, apa penyebabnya, tadi kan diberi pertanyaan, dan kemampuan mereka menjawab tersebut, mengkritisi kenapa ini terjadi inflasi sekarang. Jadi dari situ menilai kemampuan kritis mereka terhadap perkembangan sosial. Mereka Ibu minta menelaah atau menganalisis suatu berita terkini, kejadian yang baru-baru ini terjadi, harga emas yang terus melonjak naik, lalu setelah kasus itu diberikan kepada mereka, lalu mereka mencermati dan mereka mencoba mengetahui kenapa jadi sampai penyebab inflasi atau harga emas terus-menerus naik tersebut. Seperti itu. Oh iya, berarti memang untuk supaya memastikan anak murid Pian dapat memahami isu-isu sosial itu dengan cara ya tadi melakukan tes supaya pemikiran kritis mereka semakin tajam gitu belah. Iya, bisa juga dengan tes tertulis. Tes tertulis itu bisa dilakukan saat di akhir. Tes tertulis itu berupa pemberian soal seperti pilihan ganda atau esai. Juga terlihat saat diskusi tadi kan mereka, di mana diharapkan mereka itu tadi aktif kan secara kelompok, di situ menuangkan ide-ide mereka terhadap penyelesaian masalah, di mana tadi kan ada beberapa masalah dituangkan kepada setiap kelompok. Mereka diminta berpikir aktif untuk mencari solusi masalah-masalah tersebut, dan nanti akan dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Oh baik. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan terakhir, apakah Pian ada saran atau cara kan sebagai guru pendidikan IPS itu bisa menyelaraskan pembelajaran di tengah gempuran revolusi industri 5.0 Bu? Karena kan kita tahu kan zaman sekarang ini zamannya teknologi, apalagi kekhawatiran kita itu ada AI itu bisa menggeser pekerjaan guru. Nah, apakah Pian ada saran atau ada cara sebagai guru Bu? Sarannya untuk sesama guru ya, atau siswa? Sesama guru. Iya. Sarannya guru harus up to date juga kan, mengetahui informasi-informasi terbaru. Guru
diharapkan menguasai teknologi. Jadi murid itu tidak bosan, guru bisa menggunakan media-media yang untuk dalam pembelajaran, misalnya media Canva, Capcut. Nah, itu media-media yang bisa digunakan berupa video-video pembelajaran, berupa games, permainan, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan guru menguasai teknologi. Teknologi itu penting, tapi peranan guru itu juga sangat penting untuk mengarahkan murid. Jadi teknologi atau AI itu tidak bisa mengalahkan posisi guru. Guru dia tetap lebih utama, karena tanpa didampingi guru kan murid-murid bisa mereka terjadi salah persepsi, nanti mereka dalam penggunaannya bisa mereka memahami sendiri-sendiri, misalnya cuma belajar dari Google apa kan tuh banyak pendapat-pendapat orang, bisa terjadi miskonsepsi nanti dalam pembelajaran kan kalau disuruh belajar sendiri. Tetap yang mengarahkan guru sampai kepada kesimpulan, kepada hasil-hasil pembelajarannya. Jadi guru tidak bisa dikalahkan oleh itu menurut saya, guru. Tetapi juga guru harus melek itu tadi teknologi, harus menyesuaikan juga. Berarti walaupun teknologi semakin pesat, tapi peran guru itu tetap tak pernah terkalahkan. Iya. Mungkin itu aja dari Ulun. Terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Iya. Di tangan guru yang profesional, pendidikan tidak hanya menjadi proses mengajar, tetapi menjadi ruang tumbuh bagi murid dan juga bagi dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih.